Barber Talk kali ini akan mengajak ngobrol Nia dan Bimo. Pasangan suami istri yang viral di social media bukan cuma karena kelucuan dan kekompakan mereka, tapi juga karena kerap dianggap pasangan sesama jenis dikarenakan perawakan Nia yang tomboy. Hate comment sudah menjadi makanan mereka sehari-hari. Bahkan sempat viral juga di saat Nia harus berteriak, "Aku cewek!" saat dirinya diduga sebagai pria oleh anak-anak kecil. Nia yang pernah berprofesi sebagai ojek online ini mengaku kalau dirinya berperilaku menyimpang sedari kecil. Bahkan, Nia pun bercerita mengenai pengalamannya mengalami pemerkosaan oleh temannya sendiri. Sementara Bimo yang berprofesi sebagai kru film ini malah bersahabat dengan Nia yang sudah memiliki pasangan sesama jenis kala itu. Dan bagaimana cerita perjuangannya untuk akhirnya Bimo menikah dengan Nia. Let's talk with Nia dan Bimo. Only on Barber Talk. Mereka, wah, kedatangan tamu yang lagi viral banget sebenarnya dari kemarin-kemarin. Justru, percaya atau enggak, gue kenal mereka ini dari istri gue. Karena waktu itu ditunjukin ada sebuah video di TikTok di mana ngebahas tentang ada, kalau istri gue ceritanya nunjukin, lucu nih lihat deh, ini dua orang ini gila nih, dia bilang. Kenapa? Gue tanya kenapa gila gitu. Karena nih orang lagi dihujat sama netizen, tapi malah netizennya dimain-mainin gitu kan. Wah kocak nih, seru nih, aku suka sama mereka nih, nonton lah itu. Terus ada satu yang pertama kali gue lihat itu adalah ketika kalian berdua klarifikasi, ternyata endingnya tapi bohong gitu. Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan melakukan klarifikasi. Jadi selama ini kita berdua itu settingan. Aku ini aslinya cowok. Jadi kita mau nggak mau harus klarifikasi semuanya. Iya. Udah, kita tutup. Tapi bohong. Yang gue ketawa adalah pada saat ada salah satu dari mereka naik motor terus tiba-tiba diteriakin, bencong gitu. Si Nia teriak bilang, aku cewek gitu. Aku cewek! Aku cewek! Terus gue wah lucu kan, wah keren nih, gokil. Memang mereka tuh, kalau kata istri gue sama gue tuh gila nih, mereka tuh urat malunya udah luar biasa, kayaknya udah cuek aja, bodo amat gitu. Nah kita kedatangan Bimo dan Nia guys, wih gila. Gimana passwordnya? Aku cewek. Emang gitu. Kalau misalnya di Gojek teriaknya kenceng, aku cewek. Aku cewek! Nah gitu. Beda lagi. Hah? Kalau udah lihat sekarang percaya. Cuman kalau kemarin-kemarin jujur, kemarin-kemarin kan sempat abis istriku kasih lihat, ya gue langsung search kan kayak, oh kenapa sih kok bisa banyak yang bikin kalian viral tuh kenapa? Terus orang netizen pada bilangnya ini pasangan LGBT gitu kan. Dan semakin gue lihat-lihat, sinianya juga pada saat itu ya udah kayak berapa cara dibuktiin masih banyak juga orang yang nggak percaya sampai sekarang. Bahkan tadi orang audioman pun, orang audio gue pun juga bilang kan disuruh parah. Enggak, bukan, kan disuruh pasang clip on, mana tuh yang cewek, terus disangka dibecandain, apaan lo cowok ya kan gitu. Karena mungkin sekilas memang ya emang laki banget mukanya kan, sekilas ya. Kalau misalnya udah ketemu langsung, gue yakin sih kalian juga bisa lihat bahwa ya ampun, lu masih belum yakin juga sih ngeliat dia itu seorang perempuan gitu. Emang asal muasalnya gimana sih kalau boleh tahu? Asal muasalnya nih yang bikin kalian bisa viral tuh apa sih? Setelah menikah ya? Setelah nikah. Setelah nikah. Nikah itu belum viral ya. Setelah nikah boom. Sebelum nikah kita belum viral banget gitu. Tapi setelah nikah aku nunjukin dia baru viral. Oh jadi awalnya emang Nia punya TikTok dulu? Iya, aku punya TikTok duluan. Terus bikin TikTok lumayan lama. Gue tuh nggak demen banget sama TikTok tuh kan. Kalau TikTok dulu kan joget-joget gitu. Iya apa sih gitu. bener. Kalau dia TikTokan, aku lewat umpetin dulu, kamera diadepin ke tembok dulu, baru lewat kayak gitu. Terus akhirnya begitu pada suatu nikah diperkenalkan langsung jadi masalah. Iya. Loh harusnya kan pada saat orang udah follow Nia udah tahu dong kalau Nia Ya, perempuan. bahkan kita nikah waktu itu live di TikTok. Live loh. Asli? Dia live, Serius? Dia live loh dia. Live loh dia. Sekitar Ya 10.000 orang dari yang situ. nonton. Serius? Iya. Dari situ tuh Makin. booming tuh. Jadi makin Ya udah perbincangan. mau nggak mau ya udah, covid lagi kerjaan sepi ya langsung aja sekalian deh dibikinin sama dia. Terus kayaknya udah ada di mana-mana ya, hampir semua podcast udah ada ya. Alhamdulillah. Iya.
Iya, iya. Di TV juga udah ya? TV udah semua. Rame. Wah, luar biasa sih. Nah, makanya gue langsung penasaran pengen Pertanyaan tahu. yang beda dong Mas Demian. Yang beda ya? Oh, Iya, yang boleh ya, beda. Jangan yang kalau mudah-mudahan capek. Oh, kalau yang beda itu kalau sambil dicukur gimana? Iya. Mau cukur? Oke, boleh. Silakan Mas dicukur. Sambil cukur kita ngobrol-ngobrol ya. Nanti kita kasih tahu yang belum kita up lah ya. Banyak banget loh. Ini nanti pasti banyak tanya kenapa Kak Nia dicukur lagi gitu. Emang sebelumnya udah sering cukur lagi. Banyak netizen bilang kenapa nggak mau panjangin rambut aja sih Kak Nia cukur lagi katanya. Alasannya kenapa? Nggak mau, trauma, takut. Trauma. Emang ada apa dengan rambut panjang? Pernah diperkaos. Pernah diperkosa. Tapi gini deh, kita hold dulu karena sekarang saatnya Magic Time. Di Miracle masih inget kan kalau gue tuh paling suka sama yang namanya solid terus solid. Dan kali ini gue akan melakukannya dengan 2 buah kartu. Watch carefully. Saatnya untuk bilang sempurna. Trauma. Emang ada apa dengan rambut panjang? Pernah diperkaos. Ah, serius? Iya, umur 25 tahun. Oh ya? 2 kali sih. 2 kali sih, tapi yang pertama itu aku nggak mau up, yang kedua ini baru aku mau up. Oh gitu, umur 25 tahun? Maaf nih sama saya, jadi kan saya harus nanya lagi kan saya, nggak apa-apa nih di-share? Nggak apa-apa. Nah, pada saat diperkosa itu, maksudnya gimana ceritanya? Kan ada kalau yang orang banyak tahu kan kalau diperkosa itu ya kejahatan dalam arti lagi jalan terus diperkosa gitu. Enggak, aku sama temen sendiri sih dikasih minum. Dibikin Aku tidak emang sadar. orangnya peminum tapi aku nggak bisa minum banyak. Hmm. Nggak tahu dicampur apa gitu ya, minumannya cuma seteguk doang kok. Langsung tepar, nggak sadar apa-apa. Itu juga di rumah. Di rumah aku sendiri. Ada mami, ada ponakan. Ada keluarga berarti? Ada, cuman ada mama doang. Mama Si waktu El itu kemana? lagi tidur. Si El Palembang. Oh iya. Oh, terus kejadiannya pas lagi pada saat itu si mama di bawah? Mama di kamarnya sendiri. Mama di kamarnya sendiri, aku di kamarku. Ada temanku datang. Katanya dia mau menghibur aku, kasih motivasi biar aku normal. Oh. Kan aku sebelumnya belok, lesbi ya. Terus aku lu mau sampai kapan lu lesbi? Lu harus ngerasain lu sama cowok. Aku udah nolak. Nggak mau minum, lu harus bisa sama cowok. Lu tahu rasanya cipokan gak sama cowok? Gitu. Terus nggak lama kasih minum atau blood? Blek nggak tahu apa-apa, pas bangun-bangun baru sadar. Udah telanjang apa gimana? Enggak. Posisi pakaian masih sama. Cuman yang bikin aku curiga aku diperkosa itu spermanya di mana-mana. Baunya nggak enak. Dan pada saat lagi setelah kejadian itu temennya ada di situ? Ada, bangun tidur itu temen aku masih ada. Aku nggak usir dia, tapi aku yang kabur dari rumah aku. Aku ngomong sama mama aku. Aku bilang, Mam, Nia mau kabur ke Sukabumi. Ngapa? Kenapa mau kabur? Si Denny habis perkosa. Aku langsung jujur sama mamaku kan. Oh, terus mamaku mau marah. Aku cuma bilang jangan marahin. Malah suruh nyediain makanan. Kalau dia mau makan kasih makan. Kalau dia mau pulang baru telepon aku biar aku pulang. Lu mah kebaikan. Iya, Abis jadi korban malah begitu. Ngeselin emang. Nah gimana? Ya kan jadi korban, maksudnya kayak orang sama aja kayak orang lagi habis maling rumah langsung yang mah tolong dikasih aja barang-barangnya semua itu kan kayak gitu. Dan itu dia nggak berani up loh, up setelah aku mempunyai followers TikTok banyak, aku up semua kejadian karena aku juga risih ya ditanyain terus sama netizen kenapa penampilannya kayak gini gitu. Ya karena itu salah satunya. Dulu kan aku sempat rambut panjang. Namanya siapa sebut? Apin. Apa? Ya? Oh namanya sebut aja biar Denny. Nah, Oh itu nggak apa-apa namanya nggak disebut. apa-apa sebut aja. Aku sudah sebut di mana-mana. Muka juga udah sebar juga. Oh dan pasti kan kalau misalnya kayak gitu ada nggak kayak kan berarti tadi berapa tahun yang lalu kejadian? 2 tahun.
Berapa 2 tahun? Iya. 2 tahun yang lalu kejadiannya kan. Nah, itu, iya. berarti orangnya masih ada dong harusnya kan. Di lingkungannya dia atau misalkan teman-teman kalian berdua ada yang kayak kaget atau mungkin marah gitu nggak? Aku pertama kali up di TikTok itu temennya pada nyerang aku semua. Lu nggak bisa apa diomongin baik-baik. Harus gitu lu up di TikTok, di pada ngechat kan. Gua udah 1 tahun diem. Gua depresi sendirian, tanggung jawab dari si Denny juga nggak ada. Aku bilang kayak gitu kan. Sekarang dengan gue memiliki followers di TikTok, salah nggak sih kalau gue kasih sanksi sosial Bener. biar yang lain itu nggak kena? Ya, istilahnya sharing cerita jangan sampai kejadian hal yang sama kan kita begitu ya. aku juga sebagai wanita kita harus bisa speak up. Maksudnya Ya, lagi pula kalau misalnya dari sisi saya pribadi ngeliatnya gini, kalau misalnya diomongin baik-baik, sebenarnya aku udah pernah loh. bukan maksudnya gini, kalau diomongin baik-baik, tapi kan sudah pernah kejadian gitu loh. Bukan yang kalau misalnya lo melakukan sesuatu yang bisa diperbaiki, masalahnya ini kan sudah terjadi dan sudah pernah ada luka dalam arti trauma gitu kan. Ya, gue nggak bisa bilang benar atau salah, tapi intinya yang dia lakukan itu kan adalah sebuah sharing. Bukan yang ayo kita sama-sama hukum gitu kan, enggak kan, tapi kan lebih ke sharing kan. Tapi tipenya diem sih Mas dia. Orang sama aku aja itu 3 hari setelah kejadian dia ngomongnya nggak ngomong diperkosa, aku dilecehin gitu loh. Masih begitu, masih Dia ngomongnya masih sopan, ngomongnya dilecehin kan. Pikiranku ya udah dilecehin biasa lah, dia ngumpul-ngumpul sama temen-temennya kayak gitu kan. Pikiranku udahlah canda-candaan gitu kan. Oh setelah aku tahunya itu yang bener-bener dia di ini ya di podcast yang Pertama kali. podcast orang Di situ undang baru kita aku podcast jujur. pertama. Nah kita sempat berantem tuh. Setelah bis podcast berantem karena Pas kok podcast dia ngomong yang aku diginiin sampai perawannya hilang ini. Nah pikiranku kan perawannya hilangnya dari teman-temannya dia, mantan-mantannya dia gitu. Nggak taunya perawannya hilang sama yang pernah kejadian itu. dan dia nggak ngomong sama sekali dia. Jadi lu sendiri sebagai suami baru tahu itu pada saat Baru tahu, ngobrol berantem podcast itu. sampai yang hostnya itu sampai nggak enakan. Ini gimana, ini mau di enggak apa aja apa aku bilang gitu ya udah. Tapi nggak apa-apa lah, ambil hikmahnya aja. Dan tadi kan sama cerita nih juga kalau tadi pas lagi ngobrol itu kan sempat dulunya lesbi bilang katanya kan, sampai si orang itu bilang udah lo pernah ngerasain, lo harus ngerasain cuman sama cowok, lo harus ngerasain juga sama cowok gitu kan, harus kena cowok gitu kan. Emang sebelumnya berarti selama berapa tahun tuh kamu pernah jadi lesbi bisa dibilang? Dari kecil, Dari umur berapa? dari SD kelas 6. Kelas 6. SMP aku pernah pacaran sama cowok 2 tahun tapi nggak pernah bersentuhan, terus nggak ada rasa. Tapi di saat aku sama cewek itu ada rasa nyaman, rasa cocok aja gitu. Gitu. Itu sampai akhirnya memutuskan untuk udah gue mau ini deh, mau misalkan mau apa. Sempet aku pas sebelum diperkosa itu aku pengen normal karena udah capek kan. Diperkosa aku belok lagi, aku lesbi lagi. Jadi rasanya langsung kayak tambah trauma ya, karena kan tambah trauma, tambah takut. laki-laki lagi yang tanda kutip jahat tuh laki-laki gitu. Apalagi itu udah aku anggap sama adik sendiri kan. Terus pada saat berarti gimana pacar pertama? Enggak, jadi aku tuh panjang sama dia tuh Mas. PDKT tuh 4 tahun loh. 4 tahun? 4 tahun. 4 tahun tuh selama 4 tahun dia punya cewek tuh juga 4 setiap tahun putus kan. Nah itu dia kan kembar kan. Saudara kembarnya dia tuh pengen jodohin, pengen adiknya lulus gitu loh. Jadi gimana caranya kalau si Nia ini sama Bimo keluarganya mereka tahu backgroundku seperti apa gitu kan. Terus jadi open minded kan, dia udah tahu Nia tuh kayak gimana udah tahu. Jadi keluarga besar udah tahu. Nah ini kembarannya dia kan, gimana caranya ya adik gue lurus gitu kan. Ya udah deh, aku juga ada story gitu kan, yang cewek bentukannya yang makeup itu kan ada story juga gitu kan. Yang bentukannya apa? Makeup. Yang feminim. Dia tahu semua. Cewek feminim dia kemarin juga trauma. sampai Oh setelah gitu? kita ke up Karena gitu sampai sering diporotin. nah kayak gitulah, mungkin karena cakep kali ya. Iya. Nah udah, jadi Ani si kembarannya Ani kan, gimana gitu kan. Ya udah dia ini kan tipenya kalau udah demen karo sama orang itu
bucin gitu loh. Jadi cewek pertama gitu kan. Kalau setiap dia putus selalu galaunya tuh dia punya penyakit apa anxiety ya. Nah, Anxiety. galaunya itu selalu lebih Berlebihan. berlebihan gitu kan. Nah, udah dia kalau lagi galau dibawa sama saudara kembarnya, dibawa ke puncak kemana-mana ya sama teman-teman kita gitu kan. Ya udah dari situ dia tujuannya mau jodohin kita. Lo. Nah, Bim, coba lu Bim, adik gua kagak mau, adik lu kayak gitu ogah gue. Dia belum suntik hormon tuh ya Mi? Belum. Pokoknya belum suntik hormon dia, suaranya Nggak suntik, nggak sengaja. bukan suntik, apa minum. Nggak sengaja. Oh, iya. Minum hormon kan. Kayak susu gitu. Nah, dari situ ini anak ternyata tuh penampilannya aja kan, kalau bentar-bentar kalau udah lagi galau, lagi berdua ya udah lendotan. Ya udah kolokan kayak gitu. Nah, udah jalan 6 bulan tuh baru tuh. 6 bulan baru tuh, oh ini anak apa ternyata feminim juga, bukan cuma Hatinya. penampilannya aja gitu. 6 bulan, jadi setahun 6 bulan dia belum tahu, tahun pertama belum tahu ya, tahun kedua, Tahun ketiga baru aku tahu. tahun kedua belum tahu, tahun ketiga aku baru ngomong. Oh. Nah ngomong itu juga ngomong apa dia 2 kali pacaran putus selalu otaknya pengen mati lah apalah itulah aku juga ngomong kalau mau demen sama orang jangan 100% gitu kan. Pokoknya jangan terlalu berlebihan kalau demen sama orang kayak gitu. Udah. Nah dari situ yang tahun ketiga dia udah mulai tahu kan. Tahun ketiga kalau lagi berantem tuh bodo amat lu mau pergi aja gitu loh. Udah nggak yang kayak kemarin gitu. Nggak tahu dengerin omonganku, dengerin siapa gimana sih. Pokoknya kayak gitu. Nah udah tahun ketiga ya udah, terus tahun keempat ya. Tahun keempat itu aku deket sama, setiap dia punya pacar itu selalu aku tuh deket. Yang pertama agak jauh, pacar pertama tuh. Yang pacar tahun ini selama aku PDKT sama dia ya. Yang pacar kedua ini agak deket. Terus pacar ketiga agak deket lagi. Nah pacar yang keempat nih baru kita intent gitu. Jadi bertiga gitu. Oh. Kayak gitu. Terus dia berantem ya. Kamu berantem. Aku berantem sama pacar aku tuh sama si mantan aku itu. Aku ke Jakarta. Aku kan dulu tinggal di Bogor. Aku ke Jakarta sebulan aku di rumahnya Bimo. Selama satu minggunya itu aku ngomong sama dia. Aku nikah yuk. Kayak gitu Aku yang ngajak. Oh dia ajakin. Iya, soalnya aku tipe orang nggak mau ngajak. Pokoknya kalau dia nggak ngajak kawin sampai sekarang juga aku nggak akan mulai gitu loh. Tapi dengan satu syarat, kita temuin pacar aku ke Bogor. Kan gila. Jadi suruh aku Empatnya? Enggak, Oh, satu yang itu. satu Oh, terakhir yang kan terakhir. deket juga kan terakhir. Terus kita ke Bogor ya, itu anaknya kerja di kafe kan. Lo gila kali ngapain harus ngomong gitu loh. Tapi ya gimana, mereka namanya hati ya, kita ngomong. Tapi beruntungnya dia tuh single parent kan. Jadi udah tahu tujuan kita tuh tahu. Gitu loh, tujuan kita tuh tahu apa yang mau kita omongin. Dia sebenarnya udah tahu gitu. Kalau Nia udah capek gitu kan. Ya udah akhirnya ngomong apa ya? Ngomong sama Demian. Dia bilang tugas aku untuk menjagain kamu selama ini udah selesai. Asik. Ya udah akhirnya kan. Videonya masih ada tahu itu di TikTok. Videonya dia ngomong gitu atau? Video dia sama aku masih ada di TikTok. Nggak sengaja nggak aku hapus biar untuk orang tahu perjalanan aku gitu. Oh iya. Biar orang Oh jadi waktu masih pacaran itu. biar orangnya dia langsung lah ya. Biar orangnya dia langsung gitu. Ya udah akhirnya ya Jadi deh sampai sekarang. sampai sekarang. Ya itu udah habis itu kan nikah ya. Kayak rame deh. Nikah itu juga liku-likunya panjang sekali. Sebentar. Jadi cukur nggak? Jadilah Jadi ayo mana cukurnya nggak nongol dari gue nungguin. Oh udah standby. Mas cukur. Mas cukur. Mas kucur. Ya tadi lika-likunya panjang katanya. Pas lagi mau nikah ya. Berarti ada lagi cerita dari mulai pertemuan ke pacar, mantannya Nia terakhir itu, terus menuju ke pernikahan itu juga lika-likunya panjang. sampai kita sampai nggak jadi nikah Iya, ribet. hopeless banget. Udah lah. Ribetnya kenapa tuh? Karena nama aku kan nggak bisa diwaliin sama papa kan, jadi harus minta KTP ke papa. Padahal saat itu aku sama papa aku lagi renggang. Gitu. Udah gitu kan papi maminya divorce kan dia. Cerai gitu papa mama aku. Jadi ribet dipersulit sama pihak-pihak Oh, pihak-pihak iya. terkait gitu.
Terus apa lagi? Namamu juga, Iya, nama Kurnia aku S. Kurniati Kurniati Sutrisno di akte lahir ya. Oh, kamu tapi tulis di KTP itu tulisannya Kurniati Kurniati S. S. Jadi Bermasalah harus urus lagi. lagi. Sama kayak dia noh. Si Thompson nih orang audio gua. Nama Iya. dia, nama akte, KTP, sama paspor Makanya beda harus semua kan. bener-bener loh, bener Iya loh. tuh. Harus Susah bener. tuh dia. Jadi memang ya kita nggak pernah tahu ya, terkadang ada hal-hal yang kita pikir zaman dulunya nggak apa-apa lah. Enggak, Ternyata menyulitkan gitu. kenapa kita hopeless? Jadi kamu ngajak nikah itu pertengahan Agustus ya? Tahun lalu. Tahun lalu. Tahun lalu, pertengahan Agustus. Nah, ini kan ada keturunan Chinese-nya kental. Kalau di aku kan Jawanya juga kental kan. Jadi Jawa ada mana sih, Mas? Solo, Sragen. Sragen. Kalau orang Jakarta bilang Solo gitu ya, Sragen gitu kan. Nah, ada hitungan Jawa, ada hitungan Chinese. Jadi itu hitungannya mungkin seminggu udah bulan September. Kita nikah tanggal 4 September kan. Ya. Jadi dihitung-hitungan Agustus sekitar tanggal berapa ya? 15 antara 25 ya kalau nggak salah. Keluarga ngomong tuh, ini kalian cuman ada, soalnya lihat karakter Nia gitu. Kita percaya nggak percaya kayak gitu, tapi mau menghargai gitu Feng ya. shui, kayak semacam feng Ya shui seperti lah ya. itu. Antara tanggal 4 sama 12 September. Kalau dengan Lewat karakter dari kalian, kalau ini sampai kalian nggak, ya udah lewat kalian sampai mati nggak akan kawin kayak gitu kan. Gitu. Waduh, emang iya. Aku sama dia. Ya udah gitu kan. Ya udah tanggal 12 lah gitu kan. Tanggal 12 full. Itu lagi Covid kan. Jadi di KUA semua kawin kan. Udah akhirnya kita di tanggal 4 ya. Nah, dari situ kan kita harus buru-buru tuh. Yang ke RT kagak ada, nanti ke RW-nya, RT-nya udah ada, RW-nya nggak ada, kelurahan balik lagi, nama lagi. Kayak gitu, puyeng dah. Ribetnya itu. Ternyata nikah tidak segampang itu, bro. Iya. Setelah nikah pun juga nggak segampang Gak gitu. segampang itu, tapi kita ambil inilah apa hikmahnya Masih lah ya. bisa gue tahan latah gue. Nggak apa-apa, Rezeki paling lancar. ditit gitu. Iya kok. kan YouTube bukan TV. Iya, YouTube bukan TV, bukan lagi Ambil nikah. hikmahnya aja. Nah, sekarang di Miracle mau lihat nggak gimana kalau misalnya Nia bermain sulap? Masuk ke segmen BIM Seleb BIM. Sekarang kita ke BIM Seleb BIM. Tahu nggak artinya? Enggak. BIM, kalau sulap kan biasanya BIM salah BIM, ini BIM Seleb BIM. Karena kan Nia sama Bimo udah jadi seleb TikTok. Amin. Seleb TikTok. Nah, gue mau ngajarin Nia sulap. Nanti gue akan main suatu ke Nia belajar sulap. Nanti habis itu praktekin ke Bimo. Karena gue mau ngajarin Nia, berarti Bimo keluar dulu. Kalau misal Bimo lihat, nanti sama aja semua tahu semua rahasianya. Oke, Bima, silakan keluar dulu sebentar. Ini ya. Ya maaf. Jadi permainannya menggunakan benda sehari-hari, pakai koin. Nah, kalau misalnya kan, kenapa aku ngajarinnya pakai koin supaya Bimo keluar dulu ya. Supaya pada saat kalau Nia mau main lagi, Nia bisa main, misalnya nggak perlu harus nyari kartu, nggak perlu apa, tapi koin tuh ada di mana-mana, jadi bisa ditemukan di mana-mana. Permainannya gini Nia, simple. Koin ini akan aku masukin ke mata, gini, nanti nembusnya di belakang. Jadi masuk mata gini, ya. Gimana ceritanya? Bisa keluarnya ke belakang sini nih. Lihat ya. Gini, nanti ditekan-tekan. Kemana? Munculnya tadi aku bilang gimana? Di belakang. Kok bisa? Ambil. Nah, sekarang mau diajarin. Mau tahu gimana caranya? Caranya gini. Jadi sebenarnya Sorry, tapi nanti ada kok gimana caranya. Pasti gue kasih lihat. Tungguin ya, tapi sekarang kita lihat Nia dulu perform ke Bimo. Sayang, aku bisa sulap loh. Iya. Maaf. Mau lihat gak sulap Maaf. terspektakuler? belum. Oke, tunggu dulu. Jadi baru aja gue ngajarin Nia sebuah permainan sulap. Dia hanya boleh nyoba 1 kali. Jadi kalau misalnya sampai dia tidak berhasil pun sebenarnya karena baru belajarnya satu kali. Kamu bisa, kamu kan lemot.
Emang bisa dia? Dia lemot loh. Dia lemot loh. Kalau Coba, bisa. silakan. Aku bisa menghilangkan koin ini. Koin ini masuk ke mata. Nih, entar nih koin dicolok-colok ke sini kan. Nanti dia munculnya di belakang. Terus? Ya. Kamu harus lihat. Aku colok-colok mata aku ya. Mana duitnya? Belum. Aku tahu, bini gue lemot, aku tahu. Tadi pas yang nunjukin gue berhasil loh. Hah? Nunjukin gue berhasil loh, dia pintar loh tadi pas nunjukin gue. Iya, aku mah tahu. Oh iya. Mana ada begitu? Yang bener juga, jangan grogi. Aku pura-puranya nggak Iya, tahu iya. aja. Nih ya. Nanti dia bakal numpuk. Iya. Nih. Iya. Nih. Kok bisa? Pinter ya? Oke atau enggak? Hah? Oke atau enggak? Enggak, kalau Mas Demian oke, dia mah kagak, gue tahu dia. Enggak, soalnya bini gue lemot emang bisa diajarin Tapi tadi dia bisa nunjukin gue bisa. Bisa aku mah. Sampai kita juga semua tadi yang kayak emes kayak beneran bisa. Cuma mungkin ketika lu deg-degan. Nah itu dia sebenarnya. Oh iya, aku tahu dia. Kan pasti ada rasa kayak sedikit anxiety kayak deg-degan tuh gagal berhasil gitu kan. Karena memang sebenarnya sulap itu kesulitannya itu kan. Pada saat kita belajar sulap, kadang-kadang orang tuh nggak tahu, mikirnya kan cuma it's a trick atau gimana caranya lah gitu. Nah, tapi orang tidak pernah melihat prosesnya bahwa pada saat kita ngelakuin sulap itu kayak ini otak harus mikir gimana, gerakannya gimana, terus ngomongnya juga harus gimana. Nah itu yang orang nggak tahu. Nah yang tadi gua ajarin itu sebenarnya adalah sulap-sulap yang simple yang sengaja memang untuk dibuka untuk umum. Enggak yang kenapa enggak yang sulap diket-iket itu terus di bawahnya ada apa itu? Ada ya kan kayak Mas Demian Buat tuh. dia gitu, buat dia jangan dong. Yang ini aja tadi begitu, apalagi kalau misalnya diket-iket bahaya. Oke, jadi gagal ya, bisa dibilang bukan gagal, tapi belum sempurna. Gak apa-apa, next time kita bisa tunjukin lagi ke anak yang di rumah atau ke kembaran kamu. Ayo coba ngomong, saatnya untuk bilang sempurna. Thank you. Nah, sesuai janji gue kasih lihat nih sekarang gimana caranya tadi permainan koin masuk mata, keluar di punggung. Koinnya tidak pernah ditaruh di mata. Jadi pada saat aku bilang nih ya, koin masukin mata, nanti munculnya di belakang. Gitu. Pas lagi ngomong masukin mata, munculnya di belakang. Ini nggak ada. Tapi pura-pura pegang. Cuman nih ya harus yakin bahwa ini beneran koinnya di sini. Terus nanti lihat ya, acting deh nih, acting, udah acting. Baru tunjukin, keluar di belakang. Gitu. Ayo coba latihan. Ayo, ceritanya aku Bimo nih latihan, oke. Aku mau menghilangkan koin. Iya. Mau ini gimana ngomongnya? Nah, masukin mata. Masukin mata, nih koin masukin ke mata, ntar nongolnya di belakang. Terus Jatuh ke belakang gue. Gimana biar dia nempel di sini, Besti? ini pakai yang ini biar nggak ringan. Nah, coba tes. Nggak ngeliat dia. Dirasa. Aku mau menghilangkan koin ini di mata dan memunculkannya di ini bajunya susah dah. Aku mau menghilangkan ini, taruh di mata, munculnya di belakang, Besti. Jatuh lagi, Besti. Masuk ke celana gue. Berarti agak begini ya, agak bungkuk. Biar bisa ada tekukannya. Ini gimana sih? Tuh di sini tuh. Nih. Di sini nih. Pas Oh di iya. leher belakang. Di leher belakang. Kelihatan nggak? Kelihatan Naik nggak? lagi sini, Di sini, maaf. Nih di sini. Di sini. Emang Bimo nggak akan ngintip? Ya kan kalau ngadep ke sana nggak kelihatan. Aku akan menghilangkan ini ke mata aku, keluarnya di belakang, sayang. Nah, Lihat ya. Hilang. Lihat. Coba kita panggil lagi, Mo. Kita panggil. Yes. Jangan pegang. Ya Allah, semoga berhasil ya, kagak nyempil nih. gitu caranya.
Nah, buat The Miracle yang mau latihan, ingat latihan dulu berkali-kali sampai bisa. Jangan sampai kayak ini ya, ntar jatuh kan malu. Kalau misal dari Kenia sendiri aja perjalanannya sebelum nggak tahu ya, pas pada saat sekarang yang gue lihat, gue hanya mantau dari TikTok kan yang udah ada aja kan. Itu untuk dirinya Nia sendiri udah berat karena kayak kasarnya nih kalau misalnya gue jadi dulu sih kayak anjing nih gue udah capek banget, gue tuh cewek anjing gitu kayak orang masih aja masih kekeh gitu kayak lu mau lu apa sih gitu kayak sampai mempermalukan diri lo nongkrong di kafe pakai daster, lu bayangkan nih teman-teman rambut aku begini nongkrong pakai daster, diterakin bencong lagi. Kan maksudnya tuh jadi kayak mereka tuh kayak lebih tahu hidup kita gitu ya. Lucunya tuh gitu kayak lu Nih, lebih tahu bikin hidup kayak gini biar bisa masuk toilet cewek doang nih. cewek. Jadi pas masuk toilet Nih Pak. baca. Tetap nggak percaya. Ini sebenarnya sih aku bikinnya pas di bandara ya. Hah? Pas di bandara, pas mau pulang dari, kan dulu aku kemarin itu pulang kampung dari Padang ke Jakarta. Dari Jakarta ke Padang. Terus pas pulangnya itu aku sempetin bikin ini biar aku di bandara itu bisa ke toilet cewek. Karena aku ada pengalaman. Nggak dibolehin. Disiram sama ibu-ibu. Aduh. Itu soalnya pernah juga loh. Dia bikin di TikTok kan sampai kalau nggak salah ya aku berhasil masuk Itu toilet yang ke up loh, perempuan. yang nggak ke up banyak loh, yang nggak ke up banyak kita berdua gitu. Akhirnya dia masuk ke toilet cowok, ya udah diem. Aku bawa masuk ke ruangan. Ayo, mau nggak mau lagi daripada dia nahan kan? Ya udah, itu banyak itu. Belum lagi yang kemarin ya. Apa kemarin? Kemarin baru banget kejadian kita mau ke Bandung. Ke Bandung ya. Enggak, Pagi-pagi ditegur sama bapak tukang toiletnya. Ngapain kamu masuk ke toilet cewek katanya. Aku langsung, wah itu agak masalah lagi, langsung lari keluar kan. Aku di toilet juga kan. Gila nih, gila kurang bukti apa coba? Ya ampun sampai dia bikin tulisan Percaya aku kan, cewek. Benjamin, kan? Aku Benjamin percaya, tahu kan? aku percaya gitu. Iya kan? Kayak sampai bikin tulisan begitu berarti Aku kan ada kayak rencana bikin tato sini aku cewek, dah. jangan dong, jangan. Canda. Merusak. Enggak, Canda enggak sampai cewek. kayak gitu. Canda cewek. Ya, berarti mesti pakai baju ini terus masih. Kalau misalnya mau kemana-mana istilahnya yang bakal ke toilet. Iya, harus. Kalau ada nggak? Tapi ada juga dong yang misalkan masuk ke toilet cewek aman-aman aja ada dong. Harus dibantuin teman biar Kalau sendiri aja nggak bisa. Nggak bisa. Terakhir itu di Kemang. Di Pejaten di apa Kemang, yang di namanya Kemang. Siwa ya? Iya, di Kemang itu masuk ke toilet cewek, aku dikejar sama security. Segitunya. Langsung kayak disangka mau ngintipin cewek ya. Enggak tahu Astaga. lagi. Sampai sekarang nih kalau misalkan mau masuk ke toilet cewek, aku di belakang HP aku udah aku taruh KTP udah, Pak nih saya cewek udah gitu. Tapi pernah sekali aku udah nunjukin KTP nih, aku di Padang nih masuk ke Oyo. Nah itu yang viral ya. Itu yang viral. Aku di Padang mau ke Oyo, kan di Padang Oyonya syariah ya. Jadi aku ke Padang sama adiknya si Bimo. Jadi kita kekunci nih, nggak bisa masuk rumah. Mau nggak mau kita ke Oyo dong. Si mbak-mbaknya ini nggak percaya kalau aku nih cewek. Soalnya kan syariah nggak boleh cewek sama cowok. Aku bilang dong aku nih cewek mbak. Sampai ditunjukin KTP sama ke mbaknya tetap nggak percaya aku cewek. Sumpah gokil sih lu mbak. Kenapa nggak gini? Mbak, lihat ini. Aku cewek. Katanya balon. Ada gila-gilanya. Gila. Kalau dari kan tadi sampai ada yang di TikTok ataupun di sosial media lah bisa dibilang kan di head comment gitu. Yang paling parah apa? Head comment yang paling parah. Sebenarnya kalau komen untuk kita sih nggak masalah. Mau di komen sampai kita disumpah-sumpahin ya bodo amat. Toh kita garis merahnya juga bener Head kita. comment ke orang tua. Orang tua itu yang dia sampai keguguran, sampai di stres mau tutup akun tuh. Keguguran? Pernah sampai mau tutup akun dia. Karena berarti bikin stres ya, ada stres. Stres banget kan namanya orang hamil mood naik turun ya. Kayak 6.000 ya. 6.000 tiba-tiba juntrung 6.000 orang yang masuk, ini ada apa? Nge-head bilang mama aku lesbi, bilang papa aku homo gitu. Ih. Si Mami lesbi. Iya. Karena potongan rambut mama aku kan pendek. Tapi kan ya memang kita bicara netizen ya, maksudnya ada juga yang kasar yang masal ngomong seenaknya karena nggak pernah ketemu orangnya asal nulis aja gitu kan. Mungkin kalau misalnya mereka jangan takut lagi mau dicukur. Jadi kalau misalnya takut kok jadi mikirin. Jadi mereka tuh karena nggak ketemu akhirnya ya berani Kalau ketemu aja. minta Kalau foto. ketemu juga belum tentu. Iya, sampai apal berapa orang ya. Iya. Kayak Nah, gitu.
itu mungkin harusnya kedepannya juga Nia juga nggak usah ambil pusing sih. Misalnya kalau misalnya one day ternyata kamu juga diberikan lagi keturunan, misalkan hamil lagi segala macam, udah mendingan nggak usah bacain komen, nggak ada gunanya juga kayak gitu. Iya, sampai cek dokter juga dokter bilang pokoknya harus nggak usah pikir macam-macam gitu. Udah semuanya sih. Iya. Ya, cuman kembali lagi kan anxiety-nya dia ini loh. Apanya? Penyakit anxiety-nya dia. Oh, anxiety. Iya, itu memang anxiety memang selalu, maksudnya bisa dibilang penyakit yang memang susah ya, karena kan psikis ya. Iya. Kalau misalnya kita udah ke-trigger sesuatu dan berarti suka deg-degan gitu nggak sih? Kalau anxiety Iya udah gini-gini, aku marah aja dia langsung gini, nggak berani natap mataku nggak. Aku cuman ngomong tinggi aja dia udah bingung. Iya, Jadi udah tremor karena gitu. Aku punya ada dari saudaraku juga sama, dia ada anxiety. Bahkan kalau sampai dia tuh kadang-kadang ngerasa kayak bumi itu bergetar gitu, terus deg-degan, sesek nggak bisa nafas, kadang-kadang bisa suka blackout, pingsan kan yang paling parahnya itu. Makanya kita harus ngertiin. Iya. Kalau ada sempat juga dari ini dikasih tahu, katanya sempat lagi makan diteriakin haram juga pernah. Ada. Oh iya. Ada itu pas baru kita tinggal 15% lagi lah untuk urus-urus surat pernikahannya. Namanya orang lagi lapar kan, terus seneng gitu, pengen makan di pecel ayam. Ya kan, Bi? Oh, jadi pas lagi kalian berdua, Berdua, jadi kita ngurusin pernikahan kan susah banget kan. Akhirnya goal punya dia kan. Jadi ngurusin punya dia dulu. Kalau di tempatku kan gampang gitu, semua orang kenal gitu kan di Limo tuh. Nah, udah selesai, punya urusan dia udah selesai. Kita kan pasti orang kalau udah urusan selesai iya, pasti pengen gitu kan. Udah makan pecel ayam di daerah Kaistubun. Kaistubun gitu. Jadi dia udah seneng-seneng, dia udah tadinya dia pakai hijab kan, pas lagi ngurusin itu pakai hijab. Pas udah malam udah selesai, Bi aku buka ya, panas katanya. Udah panas, dia pakai sweater sama celana jeans gitu. Sweater dinaikin dengan tatonya dia yang banyak-banyak, udah seneng. Nah ini dia main suapin, begonya aku juga mau aja disuapin. Orang kan pernah liatin, dia mah gitu, nggak selalu nggak ngeliat kondisi gitu loh. Itu kalau di tempat umum tuh nggak ngeliat kondisi, lihat dong penampilannya, bukannya aku malu apa gimana, nggak gitu kan. Udah disuapin tempe, ini aku mau aja. Nah kebetulan itu lagi kosong tuh, kita makan selesai, tinggal biasa lah kalau pecel ayam kan ada tempe, ada tahu gitu kan, tinggal itu tuh. Nah itu orang duduk, dia suami istri sama anaknya, udah dia nyuapin aja. Aku tahu ini orang udah ngeliatin kita dari tadi nih, sinis nih gitu kan. Aduh ini udah kita nih mau ngomong sama dia nanti pasti dia tersinggung, ya kayak gitu kan. Udahlah gitu, udah bener, dia udah bisikin sama suaminya, pakai sendal kan ada batu di situ, si istrinya nih, udah dia lagi nyuapin aku kan, sampai senderan nih. Jadi kayak cowok kan sampai senderan tuh, kan di situ religius banget ya di situ ya. Maaf bukannya nggak tahu lah itu dari mana dua orang itu nggak tahu dari mana gitu. Udah ambil batu, dia lagi nyuapin, dibanting, untuk nggak dilempar kita kan, haram gitu kan. Udah dia langsung kerasa, duduk udah mau nangis dia. Aku bilang ini makanya lihat tempat gitu. Tapi harusnya sih sebenarnya gini, kayak ya memang susah sih ya, maksudnya juga kalau ngeliat keadaan jeleknya masih ada orang yang mengambil kesimpulan sendiri tanpa cari tahu gitu kan. Itulah. Ya sebenarnya ya gue nggak tahu ya, mungkin gue nggak bisa membuat orang semua untuk berpikir sama kayak gue ya, tapi apapun itu kita kan nggak pernah tahu ceritanya, kita nggak pernah tahu kebenarannya gitu. Janganlah yang namanya kita sebagai seorang manusia yang menjudge orang lain, terus padahal kenyataannya itu belum tentu seperti yang mereka tahu gitu kan. Sekarang kalau misalnya gue yakin orang itu nonton kayak ngerasa bersalah nggak sih gitu. Kalau orang ya looks-nya mungkin secara looks Nia memang seperti laki-laki. Tapi pakai sweater itu gede loh. Itu dia makanya maksud gue kan itu aku kan bingung. Kalau misalnya nih badan Nia tuh seperti layaknya kita lah, maksudnya yang istilahnya agak lebih tebal semua tapi nggak kelihatan bentuknya itu oke lah gitu, lain lagi ceritanya. Ini kan secara bentuk kelihatan semua gitu. Gede padahal 46 ya. Saya dari tadi berusaha untuk menghindari pembicaraan seperti itu, tapi ya mau nggak mau ya harus dibicarakan. Benar guys, itu
gue bukan ini, I'm not trying to be disrespectful, tapi kalian bisa lihat bahwa payudaranya ada semua, ada. Maksudnya, come on man. Tapi ada loh, hostnya seleb juga ya, dia, Mas ini cowok cewek, dianya bingung. Beneran dong ini cowok cewek, di ini dulu, diberhenti sebentar. Dia cowok cewek, masih ketakutan tuh hostnya, udah yang bingung. Iya. Kalau gue begitu yakin pas pada saat ada satu di momen tuh yang kamu pakai daster tuh, kan dasternya memang agak besar tapi ada kelihatan bentuknya. Aku langsung yang, oh bener dia cewek, tapi kenapa orang masih menjudge arahnya ke cowok? Orang pada kalau di TikTok mah pada bilangnya ini mah implan. Sumpelan semua. Gitu. Sumpelan atau enggak balon udara. Ya bisa, ya orang berpikir seperti itu bisa aja. Tapi suara kamu sebenarnya nggak bisa bohong loh. Kenapa? Masih ada suara cewek-cewek. Ya iyalah. Kalau Mademian kan punya ini insting kan, nggak tahu lah ya. Jadi orang tahu gitu loh. Lalu juaranya suka main-mainin juga. Emang. Aku cowok. Emang. Apa ya kalau dagangannya sepi langsung dibikin dari cowok lagi. Kalau gue lihat nih ya, aku lihat ya. Dia mah udah kayak apa adanya aja, udah menerimanya apa adanya, udah kayak nggak mikir macam-macam. Iya kan. Soalnya apa ya? Ngelihat kalian berdua tuh, Nia udah capek lah dengan ini semua yang dulu mau mulai lembaran baru. Di satu sisi juga Bimo juga kayak ya udah, gua mah lo ayo ya gua ada di sini. Kalau misalnya lo macam-macam lagi lo yang rugi gitu ya. Dia diri sendiri akhirnya takut sendiri. Iya. Cemburuannya lebih gede dia loh, bukan aku lo sekarang Mas. Oh iya. Iya. Aku nggak cemburu sama cewek yang feminim, tapi aku cemburu sama yang tomboy. Oh malah Iya. tomboy. Karena dia udah trauma sama yang feminim kan, jadi Tapi ada satu sih, ada satu yang kemarin. Jadi kalau misalnya ada yang cakep-cakep yang feminim dibilang nggak takut lah ya. Dia. tapi mantannya Kemarin sekarang sempat nyamperin ke apartemen. nyamperin ke apartemen. Emang ada otak lu ya, ngapain lu nyamperin laki gue? Nyamperin ke apartemen. Karena udah tahu. Nah, keluarkan aslinya. Bisa diedit kan? Enggak, kalau ini lucu kok, nggak usah diedit kayaknya. Apa kan yang nonton konten dewasa kok. Mulai hari ini udah nggak ada lagi yang ngomong haram, nggak ada yang lain ngomong bencong. Amin. Karena dengan kemunculan kalian berdua di semua YouTube, di semua TV harusnya ngebuka pemikiran orang-orang bahwa hey, lihat dong, aku cewek. Tapi Mas Demian sama Kakak Sarah terhibur dengan aksi kita nggak? Aksi apa? Aksi kita di TikTok. Terhibur kan? Hanya kita kan TikToker yang nggak harus dandan dulu apa-apa lagi tidur mau Iya, jengkang. itu lucu banget. Mereka tuh lucu banget asli. Jadi kita harus menjadi seseorang yang apa adanya. Aku juga. Jadi aku pas suruh dia main TikTok, kita harus jadi apa adanya ya. Kita kucel aja gitu. Tapi jadi kita jadi ini bawaannya curigaan mulu, ini jangan-jangan ada kamera, gitu berdua ini saling udah nggak aman kalau di rumah tuh ada kamera. Jadi kayak nih ketemu nggak sengaja ketemu sama orang yang tahu kita di TikTok nggak beda jauh dari kita di TikTok dan asli. Gitu. Itu yang akhirnya kenapa gue sama Sarah suka, karena kalian apa adanya dan terserah, misalnya orang mikir apa, kalian jalanin. Nanti mau nggak diundang sama Sarah? Mau, ini justru mau dong. Oh ya, mau banget. Biasanya nonton DMS sekarang mas. Biasa suka nonton dan nanti ada DMS. Terus gimana? Potongan rambutnya suka nggak? Belum lihat dia kayaknya. Ngaca. Kacanya mana tuh? Tuh. Kaca. Bukan. Tuh kaca sebelah kananmu. Coba lihatnya dulu. Berdiri dulu ya Besti. Asik. Dia memanggil orang besti mulu. Nah. Sama kayak anak gue rambutnya. Yang mana? Ini yang pakai masker. Oh itu. Dia ini adikku nih sepupuan. Itu anak aku tuh, itu anak kita. Yang pakai masker ya. Halo. Lah itu dia istri gue. Loh. Aku cewek. Aku cewek. Aku cewek. Itu datang dia, situ masuk lewat. Duh. Masih nggak apa-apa, sekalian aja. Nih. Aku cewek. Aku cowok. Kan bener kan ini pertama kali aku cerita, aku justru kenal mereka berdua dari dia. Makasih Kak Sarah. Makasih. Ya, aku sering nonton itu yang klarifikasi itu. Yang Tapi awalnya bohong. itu bohong, kasih tau dia. Ya bener kan? Bohong dan itu. Nia, aku cowok. Aku cewek. Aku cewek.
Itu beneran, makanya kan gue juga cerita apa adanya pertama kali. Iya itu karena kita kesel aja, jadi orang nggak ada percaya mulu ya. Udahlah, Bi, kita belum tidur posisinya sama Itu sekali. ada behind the sini loh, ada behind the sini Iya, padahal. ada behind the scene. Kita belum tidur, Bi, bikin kayak gini aja yuk, udah capek. Akhirnya kita bikin lah. Seru-seru, sakit itu pokoknya. Enggak ngeri-ngeri kesenggol. Oke, Bimo sama Nia, sebelum kita tutup, kira-kira ada ini nggak, ada yang mau diomongin nggak sama fansnya gue nih? Terima kasih teman. Bodoh amat, terima kasih teman. Pesennya apa itu? Tunggu, terima Oh, iya? kasih Besti karena sudah mensupport dan mendukung kita Iya. berdua. Semoga kedepannya kalian tetap support kita. Terima kasih. 1, 2, 3. Sarangeo. Udah. Nanti suruh istri gue tanya, kalau misalnya di gini kan sarangnya, disuruh dia ngomong sarang apa gitu. Oke, thank you so much di Miracle. Jadi kalau misalnya suka, tolong di like dan subscribe. Follower kita di subscribe ya, jangan lupa. Awas. Pula punya ini, punya YouTube. Punya Ada. Papaya Nah. Mentimun. Tuh, karena kalau TikToknya Ratu Papaya, kalau misalnya Papaya Mentimun semuanya akun TikTok kita. ini udah Oh, ini Papaya. punya dia. Ini- Kalau aku ini- Raja Mentimun, dia Ratu Papaya. Cuman sekarang jadi Papaya Mentimun. Papaya Mentimun. Oke, pokoknya semuanya serba Papaya Mentimun. Kalau ada Instagramnya di langsung di follow, TikToknya langsung di follow, dan juga YouTube-nya di subscribe. Oke, thank you so much. Bye bye. Hey, jangan kemana-mana dulu. Masih ada Brain Hack. Oke, gue minta sekarang kalian perhatikan baik-baik dan lihat ini sampai habis. Percaya deh, kalian gak bakal nyesel. Gue akan mengajak kalian bermain sebuah permainan interaksi. Dan gue minta kalian semua perhatikan baik-baik informasi yang gue berikan kepada kalian. Siap? Ikutin ya. Sebentar lagi di depan kalian akan gue kasih lihat 3 buah kartu. Dan ketiganya memiliki gambar buah-buahan. Ada jagung, ada pisang, dan juga tomat. Nah, kalian tunjuk salah satu buah yang kalian lihat di depan kalian. Bebas yang mana aja. Sudah? Jangan bergerak dari pilihan kalian ya. Sekarang gue tambahin deh biar lebih variatif lagi. Dari posisi jari kalian saat ini, gue minta jari kalian untuk melangkah pindah 1 kali ke buah yang letaknya tepat di kiri atau di kanan. Tapi gak boleh lengkapin buah di sampingnya ya. Lakukan sekarang. Sudah? Sudah pindahkan jarinya? Pindah sekali lagi deh. Boleh balik ke yang tadi atau yang lain juga gak apa-apa. Lakukan sekarang. Sudah? Sekali lagi. Bebas mau ke kiri atau ke kanan. Lakukan sekarang. Sebenarnya jagung itu bukan buah ya, tapi sayuran. Tulisannya juga jelas lagi. Begitu juga dengan tomat. Tomat itu sayuran. Tapi gue yakin pilihan kalian masih ada kan? Dan jari kalian masih di buah yang kalian tunjuk. Dan sekarang gue minta kalian untuk geser lagi. Bebas ke kiri atau ke kanan. Terserah. Lakukan sekarang. Sudah? Nah, artinya sekarang pilihan kamu bukan jeruk dan juga bukan apel. Kalian pasti pilihnya pisang kan? Mau tahu nggak gimana caranya gue bisa tahu? Jadi sebenarnya sadar atau tidak, dari episode pertama gue sudah berusaha ngehack alam bawah sadar kalian dengan pisang. Gak percaya? Oke, gue coba untuk remind lagi. Masih inget kan permainan Street Magic gue di jembatan ini? Sadar nggak kalau salah satu kru gue ini lewat bawa pisang? Ingat episode dimana gue jalan balik ke Aixo Kelapa Gading setelah Street Magic? Sadar nggak kalau produser gue megang pisang? Dan kalian sadar juga nggak kalau gue ngantongin pisang? Atau di episode Daniel Mananta, di mana gue main kartu di kafe, background ya, di atas meja ada pisangnya. Bahkan gue ngehack pikiran kalian dengan bercerita bagaimana gue suka banget sama pisang. Banana cake, roti pisang keju, pisang bakar, keripik pisang. Sebanyak 19 kali gue bilang pisang.
Jadi, milih pisang itu apakah kebetulan? Ataukah gue berhasil ngehack otak kalian? Terserah dari The Miracle semua ngeliatnya dari mana. Tapi yang jelas, saatnya gue untuk bilang, sempurna. Sampai bertemu lagi di Baber Talk selanjutnya.